Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian semua dan memberkati hidup kalian semua. Dan eh, kita akan membahas tentang kelanjutan dari pembahasan nahwu yakni dalam patokan kitab Matan Al-Jurmiyah ya. Karena kemarin saya sempat membahas tentang babul kalam dan babul i'rab, kemudian saya belum sempat melanjutkan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya maaf karena uh, yang memiliki kesibukan pribadi masing-masing semua juga ya. Alhamdulillah saya kali ini pada kesempatan ini saya menyempatkan waktu untuk membahas kelanjutan dari bab tersebut, yakni pembahasan babu ma'rifat yang alamatil i'rab, yaitu tentang mengetahui tanda-tanda i'rab. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bab ma'rifati alamatil i'rabi. Bab di sini akan membahas tentang cara mengetahui tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab karena dalam bahasa Arab tidak terlepas dari i'rab ya. I'rab wa bina tidak akan terlepas. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa tanda bagi beberapa i'rab. Kemarin di babul i'rab telah dibahas tentang berapa jumlah i'rab keseluruhannya dan ada berapa i'rab di dalam kalimat isim, begitu juga di dalam kalimat fi'il. Itu sudah dibahas di bab sebelumnya. Silahkan pantengin videonya di channel Ahmad Syahbudin ini, di channel ini ya. Nah, pembahasan untuk sekarang yakni mengetahui tanda-tanda i'rab. Yang pertama yang akan dibahas yaitu liraf'i arba'u alamatin, bagi i'rab rafa. Jadi bagi i'rab rafa itu memiliki 4 tanda. Yang pertama ad-dhammah sebagai ciri asliyah, yang kedua waw sebagai ciri niabah, yang ketiga alif, dan yang terakhir nun. Itu juga sebagai ciri niabah atau pengganti daripada dhammah. Ketika dhammah tidak ada atau tidak pantas untuk menjadikan ciri bagi i'rab rafa dalam kalimat tertentu, maka waw atau alif atau nun lah salah satu di antara mereka bertiga tersebut yang akan menjadi ciri pengganti bagi dhammah di dalam i'rab rafa gitu. Sebagaimana dalam kitab Imriti juga, Naugam Imriti dijelaskan liraf'i minha dhammatun wawun alif kadzaka nunun sabitun lamun hadif liraf'i minha dhammatun wawun alif kadzaka nunun sabitun lamun hadif. Jadi untuk i'rab rafa itu minha dhammatun wawun alif, dhammah waw kemudian alif, dan yang terakhir nunun sabitun lamun hadif, ketetapan nun. Lanjut, apa saja kalimat apa saja yang di situ ditandai dengan dhammah ketika dia tingkah rofa. Nah, yang pertama kalimat apa? Oke, kita akan bahas. Fa madhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Jadi adapun dhammah, fa madhammatu fatakunu alamatan lirraf'i itu menjadi ciri atau tanda bagi huruf rafa di dalam 4 tempat, arba'ati mawadhi', di dalam 4 tempat. Ingat, dalam 4 tempat. Apa saja? Yang pertama ism mufrad. Yang pertama dhammah menjadi ciri bagi huruf rafa itu di dalam kalimat isim mufrad. Jadi kalimat isim mufrad jika tingkahnya tersebut sedang rafa, maka ciri atau tanda rafanya tersebut dengan dhammah ya. Kemudian yang kedua jamak taksir. Oh, masa nggak dikasih contoh? Oke, kita kasih contoh. Contohnya lafaz ja'a zaidun, ja'a zaidun, ja'at hindun. Lafaz zaidun dan lafaz hindun di situ menjadikan contoh sebagai isim mufrad yang sedang dalam tingkah atau dalam keadaan rofa karena menjadikan fa'il dari fi'il lafaz ja'a. Sedangkan fa'il dimanapun keberadaannya maka
tingkahnya, kedudukannya itu harus rofa. Nah, rofaknya lafadz Zaidun atau lafadz Hindun tersebut dengan domah, ditandai dengan domah pada akhir lafadz tersebut. Dun, Zaidun. Tuh. Yang jadi pertanyaan itu apa sih kalimat isim mufrad ya? Tentu itu sudah kita ketahui bersama insya Allah ya. Jika ada yang belum tahu silakan cari tahu. Kita jangan seperti odol, pencet baru keluar, dipencet baru keluar. Berusaha. Cuman saya kasih sedikit bocoran. Apa isim mufrad? Huwa ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqun bihima wala minal asma'il khamsah. Jadi kalimat isim mufrad itu adalah ma laysa musannan. Dia itu kalimat isim yang tidak memiliki makna dua, wala majmu'an dan juga bukan makna jamak, wala mulhaqun bihima dan juga tidak dibuat atau tidak dicetak dari dua kalimat tersebut. Tidak memiliki jamak atau tasniyah, bukan. Wala minal asma'il khamsah dan juga satu, yakni bukan dari kalimat isim asmaul khamsah. Jadi kalimat isim asmaul khamsah itu mufrad bukan isim mufrad. Tidak dicetak dari kalimat isim asmaul khamsah. Kemudian yang kedua, dawah menjadi ciri bagi huruf rafa di dalam kalimat apa? Jam'at taksir, dalam jamak taksir. Nah, itu contohnya ja'al abudu. Dapat abudu yang menjadi contoh di sini sebagai jamak taksir yang ditandai dengan dhammah alamat rafa'nya tersebut. Tanda rafa'nya dengan dhammah abudu karena menjadikan fa'il dari lafaz ja'a. Kenapa saya kasih contoh yang ringan-ringan? Karena supaya mudah dipahami. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, jadi kan ada 4 ya, dalam 4 tempat. Jadi dhammah itu menjadi ciri bagi i'rab rafa di dalam 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga nih, yang ketiga jam'il muannats salim, yang ketiga dalam jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim ketika rafa itu ditandai dengan dhammah. Contohnya ja'a muslimatu, ja'atil muslimatu, ja'at al muslimatu. Dapat al muslimatu di situ menjadi contoh sebagai jamak muannas salim yang dalam tingkahnya sedang dalam keadaan rafa, kemudian ditandai dengan dhammah tu. Tuh, itu harus diperhatikan. Intinya kalau membahas tentang nahwu yang paling harus difokuskan dalam pandangan kita yaitu kalimat yang akhir ya. Ja'a muslimatu, ja'atil muslimatu. Sorry, salah. Kita ngopi dulu, break sebentar. Oke, lanjut yang terakhir yaitu kalimat fi'il mudhari. Jadi, dhammah menjadi ciri bagi i'rab rafa yang terakhir di dalam kalimat fi'il mudhari. Namun, tidak hanya seperti itu saja. Di sini kita memiliki catatan tertentu. Kalimat fi'il mudhari bisa saja ketika tingkah rafanya tersebut, ketika keadaan rafanya bisa ditandai dengan dhammah dengan satu catatan. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi kalimat fi'il mudhari tidak boleh bertemu dengan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan sesuatu? Yaitu dhamir tasniyah dan dhamir jamak serta dhamir muannas mukhatabah. Karena apabila fi'il mudhari tersebut bertemu dengan dhamir jamak, dhamir tasniyah atau dhamir muannas mukhatabah, tingkah rafa'nya fi'il mudhari tersebut tidak ditandai dengan dhammah, melainkan dengan nun. Nanti di depan kita akan bahas ya. Contohnya lafaz apa? Contohnya lafaz yansuru, yaftahu, yankihu. Ya. Itu kalau fi'il mudhari dalam tingkah rafa ditandai dengan dhammah. Ingat, fokuskan pada kalimat yang akhir, lafaz akhir dari yaftahu, dari yankihu, dari yansur. Tuh. Itu rafa'nya dengan dhammah. Itu adalah kalimat fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kemudian kesimpulannya seperti ini. Jadi dhammah menjadi ciri bagi i'rab rafa di dalam 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, bahasan selanjutnya yaitu al-wawu sebagai cirinya apa dari dhammah. Wawu menjadi ciri bagi i'rab rafa sebagai pengganti dari dhammah itu di dalam 2 tempat.
Wa amal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Mana yang pertama? Fi jam'il mudzakkaris salimi wa fil asmaul khamsati, dan yang kedua dalam asmaul khamsah seperti pada Imriti kalau tidak salah seperti ini. Wal wawu fi jam'i dzukuri salimi kasalihuna hum ulul makarimi. Wal wawu fi jam'i dzukuri salimi kasalihuna hum ulul makarimi. Nah, kedepannya kama atas fil khamsatil asma'i wa yallati ta'ti alal wila'i abun akhun hamun wa fuwadhu jara kullu mudhafan mufradan mukabbara kullu mudhafan mufradan mukabbara. Jadi wa malu fatakun alamatan rafi fi mudhi'aini dalam jamak mudzakkar salim yang pertama. Jamak mudzakkar salim contohnya jaa zaiduna, yang simpel saja contohnya. Jaa zaiduna, jaa muslimuna. Lafaz muslimuna itu kedudukannya rofa karena menjadi fa'il dari lafaz jaa. Kemudian ciri rofanya dengan waw. Tuh, waw sebelum huruf akhir nun. Muslimuna, as-salihuna. Kalau dalam kitab Imriti contohnya as-salihuna hum ulul makarimi. As-salihuna yang menjadi contoh. As-salihuna menjadi mubtada, sedangkan mubtada harus rafa. Nah, di sini as-salihuna jamak mudzakkar salim, maka alamat rafa atau tanda rafanya jamak mudzakkar salim tersebut dengan waw. Fil asma'il khamsati, yang kedua itu waw menjadi ciri bagi i'rab rafa sebagai pengganti dari dhammah di dalam kalimat isim asmaul khamsah. Asmaul khamsah ada berapa jumlahnya? Yo ada 5 toh. Piye tuh sampai niki. Jelas khamsah. Oh iya, abuka, mana saja asmaul khamsah? Di sini sudah dikasih contoh jelas banget ya. Abuka, akhuka, ila akhirih. Itu menjadi ciri bagi yang menjadi ciri bagi asmaul khamsah ketika tingkah rafa, ketika dalam keadaan rafa, maka yang menjadi ciri rafanya adalah waw. Waw. Di sini waw ini sebagai ciri marfu, sebagai ciri rafa bagi i'rab bagi kalimat isim asmaul khamsah. Nah, gitu. Selesai. Kemudian yang selanjutnya niabah dhamma dalam i'rab rafa yaitu alif. Amal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Jadi alif menjadi ciri bagi i'rab rafa, yakni cirinya apa ya? Menjadi ciri niabah bagi i'rab rafa di dalam satu tempat, yaitu di dalam asmaul khamsah. Asmaul khamsah di dalam isim tasniyah. Sorry, aku break tadi, kayaknya kurang fokus. Jadi alif menjadi ciri bagi i'rab rafa itu di dalam kalimat isim tasniyah. Contohnya jaa zaidani, jaatil mar'atani. Lafaz mar'atani dan lafaz zaidani itu adalah kalimat isim tasniyah yang kedudukannya sebagai fa'il dari lafaz zaidun. Maka ketika dia jadi fa'il itu harus rafa. Rafa'nya lafaz mar'atani atau lafaz zaidani itu dengan alif. Ya, dengan alif. Ketika kata di kitab Imritinya kurang lebih seperti ini. Kita jangan narik alfiah dulu, ke Imriti dulu yang agak standar ya. Wa fi musanna nahwu zaidanil alif wa nunu fil mudhari'il ladzi urif bi yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma. Itu potongannya, itu bait kelanjutan dari pembahasan ini. Penasaran? Terus pantengin. Jadi wa fi musanna nahwu zaidanil alif. Wa fi musanna nahwu zaidanil alif. Alif menjadi ciri bagi i'rab rafa di dalam kalimat isim tasniyah. Hanya
satu potong bait saja dalam kalimat dalam kitab Imriti ya. Fi musanna nahwu zaidanil alif, stop di situ. Itu keterangan dalam kitab Imriti yang menunjukkan bahwa alif menjadi ciri bagi i'rab rafa di dalam kalimat isim tasniyah. Kemudian selanjutnya kita cari bukunya dulu ya. Sorry. Nah, jadi ini. Wa amma nunu fatakunu alamatan di raf'i fil fi'lil mudhari'i. Bahasan selanjutnya itu nun sebagai ciri niabah yang terakhir bagi i'rab rafa. Di mana dalam kalimat apa nun tersebut menjadi ciri bagi i'rab rafa? Fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari, yaitu di dalam kalimat fi'il mudhari. Jadi nun menjadi ciri bagi i'rab rafa di dalam kalimat fi'il mudhari. Lo, yang atas tadi kan udah ada dhammah tuh yang menjadi ciri bagi fi'il mudhari dalam i'rab rafa itu. Kok ini nun juga? Nah, yang atas kita memiliki catatan tertentu, begitu juga yang bawah. Yang atas catatan ya, catatan untuk yang atas lam yattasil bi akhiri syai'un dalam fi'il mudhari'nya. Sedangkan yang bawah, catatan yang bawah ini idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsatil mukhatabatin. Nah, ini catatan ini yang terpenting. Ini harus di betul-betul pantengin catatan ini. Jadi nun menjadi ciri bagi i'rab rafa di dalam kalimat fi'il mudhari dengan catatan kalimat fi'il mudhari tersebut kalimat fi'il mudhari tersebut bertemu dengan dhamir tasniyah atau bertemu dengan dhamir jama' atau bertemu dengan dhamir muannats mukhatabah. Nunu fil fi'lil mudhari'il alladhi urif. Jadi wa fi musanna nahwu zaidanil alif wa nunu fil mudhari'il alladhi urif. Yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali washtaharat bil khamsatil af'ali wa taf'alina tarhamina hali washtaharat bil khamsatil af'ali washtaharat bil khamsatil af'ali. Nah, dalam kitab Imriti disebut di sini masyhurnya dengan af'alul khamsah. Jadi kalimat fi'il mudhari yang bisa ditandai dengan nun ketika rafanya itu af'alul khamsah. Af'alul khamsah, fi'il yang 5. Karena yang pertama kalau fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir tasniyah. Yaf'alani, taf'alani, ya. Yaf'alani, taf'alani, huma, antuma, gitu ya. Kemudian yang kedua dhamir jama', yaf'aluna, taf'aluna, yaf'aluna, taf'aluna, hum dan antum. Kemudian yang terakhir dhamir muannats mukhatabah, taf'alina, tarhamina. Di dalam kitab Imriti disebutkan contohnya seperti itu. Taf'alina, tarhamina, dhamir muannats mukhatabah. Itu ketika rafa, maka tanda rafa'nya tersebut dengan nun ya. Dengan nun. Nah, itulah pembahasan tentang i'rab rafa beserta ciri-cirinya dan di dalam kalimat apa saja ciri-ciri tersebut berada gitu ya. Itu seputar pembahasannya. Mungkin banyak kekurangan dan untuk kekurangan itu saya betul-betul meminta maaf, dan ketika ada kesalahan silakan komentar ya di kolom komentar. Ada masukan atau ada sanggahan atau ada kritikan dan lain sebagainya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.